Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfatul Syuro dengan NIM 23411010191 dari Prodi BKI yaitu kelas 4 BKIN. So, di sini saya akan melakukan praktik sesi konseling di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS mata konseling individu. Saya akan melakukan praktik ini bersama teman saya yaitu Angeli, di mana dia adalah seorang mahasiswi yang sedang hektik dengan adanya banyaknya tugas-tugas. Kemudian dia memiliki kegiatan sebagai aktivis juga, terus dia juga sedang dituntut oleh skripsi. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Hai. Silakan duduk ya. Ya. Oke. Baik, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Syukur jika memang begitu. Kesini tadi naik apa ya? Jalan kaki. Jalan kaki. Tapi memang dekat dari tempat. Alhamdulillah. Ngekos atau di rumah? Ngekos. Ngekos. Oke. Jadi sebelum kita ini benar kan dengan Mbak Anjeli? Iya benar. Oke Mbak. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sesi ini akan berjalan. Terus konseling ini adalah ruang aman tentang bagaimana konseling ini adalah ruang aman bagi Mbak untuk berbagi apapun yang Mbak rasakan atau alami dan tidak usah takut untuk dihakimi. Semua Mbak itu bisa menceritakan rahasia yang memang Mbak ingin ceritakan dan ungkapkan. Nah, di sesi konseling ini kita gunakan hanya untuk membantu. Terus untuk sesi berlangsungnya itu sesuai dengan data yang sudah disepakati ya Mbak. Iya. Terus kita di sini nanti mencoba bersama-sama memahami, terus mencari titik permasalahannya dan mencari solusinya. Kemudian saya akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan Mbak Anjeli bebas untuk berbicara apa saja yang ingin disampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, itu sampaikan kapan saja Mbak ingin menanyakan pada sesi apapun. Dan jangan ragu untuk memberitahu saya. Dan jikalau memang Mbak sudah merasa kurang nyaman atau memang sudah cukup sampai di sini seperti itu, terus apakah Mbak sudah siap untuk memulai sesi konseling hari ini? Siap Mbak. Baik, kita langsung mulai saja ke sesi konselingnya. Yang pertama, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Mbak Anjeli datang untuk melakukan sesi konseling? Pastinya pengen cerita lebih banyak dan pengen didengar. Terus pengen juga dikasih solusi untuk bagaimana permasalahan saya ini bisa terpecahkan dan bisa juga dipercaya. Seperti itu. Makanya saya percaya kepada Mbak untuk saya. Baik, oke, terima kasih sebelumnya. Memang apa yang membuat Mbak terganggu atau merasa tidak nyaman dengan yang sedang Mbak alami saat ini? Banyak banget kendala-kendala yang saya dapat di dunia perkuliahan. Apalagi saya seorang mahasiswi, juga seorang organisatoris yang berkecimpung di kegiatan Mapala, yang ternyata itu banyak menyita waktu untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswian saya gitu. Apa ada hal yang lainnya selain itu? Aman sih Mbak. Kalau begitu bisa ceritakan lebih dalam atau lebih lanjut tentang perasaan apa yang sedang Mbak alami akhir-akhir ini? Perasaannya kacau, pastinya kacau, stres, jenuh juga, bosen, terus kayak lagi krisis identitas sih sebenarnya. Krisis identitas. Ya, jadi kayak bagaimana aku nggak tahu ya, maksudnya aku punya target tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Bagaimana caranya aku harus memulai itu untuk cepat sampai ke target tersebut gitu. Baik. Selain dari hal itu seperti krisis dan lain sebagainya, apakah Mbak kayak merasakan dari fisik tuh sakit atau apa, mual-mual dan pusing dan lain sebagainya?
Itu apakah Mbak merasakan juga? Kalau karena ini sih paling kayak asam lambung, dan asam lambung itu kan dipicu dari berbagai banyak pikiran yang mungkin belum terselesaikan, atau itu tuh memang belum mencapai hasil yang kita pengen kayak gitu kan. Nah itu juga termasuk pemicu seperti itu. Jadi untuk beraktivitas tuh kadang agak ngerasa terbatas karena kan badan gak sepenuhnya sehat seperti itu. Seperti itu. Iya, terus juga kayak ngerasa mental illness gitu. Jadi kayak ngerasa selalu ngedown kayak gitu, selalu merasa insecure, dan itu tuh sulit banget untuk kembaliin rasa secure itu kayak gitu. Tadi kita membicarakan target ya. Iya. Untuk target apa sih sebenarnya target dari Mbak Anjali sendiri? Targetnya banyak sih, pengen cepet lulus kuliah juga pastinya kan. Yang kedua juga cepat menuntaskan tanggung jawab di organisasi juga. Terus pengen juga banyak berkecimpung di dunia sosial sih, karena aku kebetulan dari jurusan yang memang itu sosial gitu, karena sosial, jadi pengen banyak belajar juga. Oh, baik, saya paham ya dengan keadaan yang Mbak rasakan saat ini. Mbak merasa semuanya itu intinya belum terstruktur gitu ya. Terus masih bingung mana yang harus Mbak ambil, apakah ini dulu atau yang itu dulu gitu. Terus tadi kan Mbak menceritakan bahwasanya dalam segi manajemen, terus banyaknya mungkin tanggung jawab itu sebagai mahasiswi ataupun aktivis. Tuntutan juga, apakah Mbak merasa tertuntut dari segi sebagai mahasiswi atau di ranah aktivis? Oh tentu jelas ngerasa tertuntut, karena apalagi kita mahasiswi kayak gitu kan. Aku jujur aku juga udah semester 6 gitu kan, udah maksudnya banyak dituntut dari sana sini untuk maksudnya cepat menyelesaikan kuliah, harus cepat mencapai target sempro, kompre, munakosya. Terus dari segi aktivis juga kan alhamdulillah sebagai pengurus gitu, jadi harus banyak harus menjadi patokan pastinya. Dari itu kan tuntutan gitu kan, tuntutan secara nggak langsung seperti itu. Nah itu yang merasa terbebani sih, nggak cuman kayak merasa tertuntut. Iya. Dari tuntutan itu, apa itu ada salah satunya yang kayak mengganggu Mbak, kurang nyaman ketika misal di aktivis gitu? Nah itu jadi menelantarkan apa yang sudah menjadi target Mbak atau tidak? Kondisional sih Mbak. Kondisional. Iya, kadang enjoy, kadang memang kayak kadang ngerasa emang lagi krisis gitu sih ya, kayak gitu, kayak susah kayak gitu kan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung dengan orang-orang sekitar saya kayak gitu. Sebenarnya itu juga sebagai salah satu halangan sih atau penghambat gitu dalam aku aktivitas, dalam aku mencapai target itu gitu kan nggak sepenuhnya diam gitu. Dengan apa yang sudah saya dengar dan saya lihat, sebenarnya Mbak itu sudah tahu di mana titik permasalahannya, dan namun ada beberapa hal yang membuat mungkin Mbak masih bingung dan kurang kemaksimalan dalam kinerja, terus bertindak serta pengaturan waktu yang memang semuanya itu terjadinya bersamaan ya. Jadinya kayak merasanya aduh aku ya hektik banget gitu. Nah terus mungkin semuanya itu terlihat berat ya. Terus dari apa yang sudah Mbak lakukan di beberapa kegiatan gitu, kegiatan apa saja yang sekiranya itu memang aduh nih aku menghindari sekali gitu, ada nggak sih kegiatan yang Mbak hindari gitu? Kegiatan menghindari nggak ada sih sebenarnya. Kayak enjoy aja untuk misalkan kalau kegiatan kayak gitu, cuman pastinya nggak bisa untuk nantinya memprioritaskan bahwasanya kan nanti aku juga sebagai mahasiswi kan punya kepentingan pribadi yang untuk cepat menyelesaikan tugas-tugas dan lain-lain kayak gitu. Cuman di situ aja sih, mungkin untuk kegiatan-kegiatan nggak ada, enjoy aja gitu. Baik. Dan apa Mbak Anjali ini mudah kepikiran gak sih sama sesuatu hal? Pasti. Nah mudah itu makanya memicu asam lambung. Oh itu sangat memicu ya. Jadi ketika memang itu Mbak terlalu berpikiran itu langsung asam lambung naik gitu. Iya, cepet ngedown juga. Cepet ngedown. Iya. Baik, ya. Saya
Kira-kira ketika perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut muncul, apakah itu menghambat Mbak dalam apakah itu membuat kinerja Mbak berkurang? Tidak nyaman tersebut datang ataupun muncul, apakah itu menghambat Mbak dalam berproses atau berkembang, serta Mbak itu kayak merasa tergesa-gesa atau tidak? Iya, jujur ya, karena kalau misalkan kayak kita lagi ngedon kayak gitu, perasaan nggak enak kadang kan muncul, kan nggak tahu ya, kita nggak tahu situasi juga, kadang memang kita juga kadang bisa menyerap energi orang-orang sekitar kita juga. Nah, sebenarnya untuk menghambat pasti menghambat, cuman dari akunya sendiri biasanya ada pengalihan untuk mengalihkan rasa-rasa nggak enak itu, kayak dengerin musik, terus kayak ngejurnal sendiri gitu, karena aku ngerasa mungkin sedikit lebih tenang dengan aku menulis perasaan-perasaan aku yang sedang gak enak itu gitu. Baik, berarti Mbak hanya ketika memikirkan tersebut, apakah memang kurang tenang atau bagaimana? Kurang tenang ya, karena mungkin banyak kayak ngerasa kayak dikejar-kejar sih, dikejar-kejar, tergesa-gesa jadinya. Jadi apa yang udah distrukturkan mungkin kita udah punya rencana tapi nggak sesuai kayak gitu kan, karena ya banyak faktor internal dan eksternal itu sendiri. Baik, jika itu yang Mbak rasakan, saya itu merasa senang ya, karena Mbak Anjeli itu sudah lebih terbuka dan memang sedang terjadi itu kayak langkah yang sedang Mbak ceritakan ini itu langkah pertama sih, kayak Mbak tuh sadar bahwasanya Mbak itu sebenarnya saya seperti ini, seperti hanya saya butuh untuk didengarkan dan sebagainya gitu. Dan melihat agar lebih terarah lagi dan lebih tepat lagi dalam mengambil keputusan atau kinerja yang akan dilakukan atau kegiatan-kegiatan lain. Iya. Mungkin untuk saran dari saya, Mbak Anjeli hanya butuh positif, kayak lebih tenang gitu, terus dari segi lingkungan juga, terus maupun dari lingkungan atau diri sendiri itu juga perlu positif. Terus ketika memang Mbak Anjeli sudah tenang dan sudah memang bisa berpikir jernih, pasti itu akan lebih terstruktur dan lebih, oh ya aku tahu akan kemana gitu. Karena tadi kita udah membuka beberapa hal untuk solusi permasalahan ini, untuk kelanjutan dari Mbak Anjeli sendiri, ketika memang mau menceritakan hal lain lagi bisa diceritakan seperti itu. Apakah masih ada yang mau diceritakan, Mbak Anjeli? Cukup. Terima kasih ya Mbak Anjeli atas keterbukaan Mbak Anjeli hari ini. Mungkin ketika memang ada yang disampaikan, nanti kita bisa melakukan sesi konseling lagi. Jikalau memang cukup sampai di sini, terima kasih banyak untuk melakukan sesi konseling. Terus kita nanti bisa jadwalkan di lain hari ketika memang dibutuhkan. Siap. Jika memang sudah, saya cukupkan sesi konseling hari ini. Kita sambung untuk lain hari ya Mbak. Siap. Terima kasih banyak. Terus dan juga. hati-hati di jalan ya Mbak. Iya. Ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.